Hai, balik lagi bareng Nyonya yang suka mengorek-ngorek alur cerita film Indonesia. Maaf nih ya, penggemar setia Nyonya, beberapa hari terakhir ini Nyonya sempat menghilang sebentar karena ada satu dan lain hal yang harus diberesin dulu ya guys. Sekarang kita lanjut lagi review film-film terbaru Indonesia yang kayaknya makin rame nih. Nah, kali ini film yang bakal Nyonya review adalah Kafir Gerbang Sukma. Sinopsis dimulai 8 tahun setelah kematian tragis Herman akibat santet. Sri, ibu tangguh, berusaha menata hidup baru bersama anaknya Dina alias Nadia Arina. Andi, saudara Dina, telah menikah dengan Rani. Kehidupan mereka tampak tenang hingga Sri mendapat kabar ibunya sakit keras. Keluarga pulang ke kampung halaman, tapi kedatangan ini memicu malapetaka. Rahasia gelap Sri dari masa lalu bangkit mengancam keselamatan semua. Teror bukan hanya sanet, tapi juga rasa bersalah yang menggerogoti psikis. Plot dibangun dengan lambat di babak awal, memperkenalkan karakter dan latar desa yang penuh misteri. Atmosfer pedesaan Jawa dengan rumah tua, hutan gelap dan ritual mistis menciptakan ketegangan alami. Sutradara Azhar Kinoy Lubis mahir memanfaatkan elemen budaya Indonesia seperti santet dan ilmu hitam tanpa jatuh ke klise berlebih. Berbeda dari film pertama yang lebih fokus pada persekutuan setan, sequel ini mengeksplorasi horor psikologis. Dosa Sri menjadi inti konflik, membuat penonton bertanya, apakah teror ini supernatural atau akibat karma? Kelebihan utama ada pada elemen horor. Film ini lebih gore dibanding prequelnya, dengan adegan menjijikan seperti mandi darah dan tubuh yang dimutilasi yang bikin penonton tutup mata. Jumpscare minim tapi efektif. Satu scene akhir benar-benar mengejutkan. Atmosfer lawas desa, suara angin dan bisikan serta pencahayaan redup memperkuat rasa takut tanpa bergantung hantu konvensional. Kakek dan nenek sebagai karakter pendukung mencurigakan menambah paranoia. Mereka bertingkah aneh seperti bicara sendiri atau ritual malam hari yang membuatku curiga sejak awal. Akting menjadi pondasi kuat. Putri Ayudhya brilian sebagai Sri, memerankan wanita kuat tapi rapuh karena rahasia. Ekspresinya saat dosa terungkap penuh emosi, dari ketakutan hingga penyesalan. Nadia Arina sebagai Dina menunjukkan perkembangan karakter dari gadis remaja trauma menjadi dewasa yang berani. Rangga Azov solid sebagai Andi, meski perannya lebih pendukung. Pendatang baru seperti Indah Permatasari alias Hanung dan Nova Elisa alias Laila all out, menambah kedalaman. Sujiwo Tejo sebagai Jarwo membawa nuansa mistis otentik, sementara Fuad Idris alias Kirojo dan Totos Rasiti alias Seno melengkapi ensemble cast. Skenario oleh Upi cerdas dalam planting clue, petunjuk misteri tersebar rapi, payoff-nya memuaskan di akhir. Hubungan dengan film pertama kuat, elemen seperti santet Herman di flashback membuat sequel terasa organik bukan sekedar milking franchise. Tema dosa masa lalu relevan, mengingatkan bahwa rahasia bisa menghancurkan. Ini membuat film tak hanya menakutkan, tapi juga reflektif tentang moralitas. Akan tetapi, ada kekurangan. Babak awal terasa lambat, membosankan bagiku yang mengharapkan aksi cepat. Konflik kadang terasa dipaksakan, seperti tambahan subplot yang kurang esensial. Kalau dari aku, horornya mengesankan, tapi kritikku pada pacingnya aja sih. Dibanding film pertama yang dianggap salah satu horor Indonesia terbaik, sequel ini lebih sadis tapi kurang inovatif. Secara keseluruhan, Kafir Gerbang Sukma sukses sebagai horor berkualitas. Ia membuktikan franchise ini bisa berkembang, mungkin jadi universe lebih luas. Cocok untuk penggemar horor gore dan psikologis, tapi siapkan mental untuk adegan brutal. Oke, sekian review dari Nyonya. Kalau boleh kasih rating untuk film ini, Nyonya kasih rating 7/10. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe kalau kalian mau dapat notif dari Nyonya saat ada review film yang terbaru. See you!